Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk beribadah di tengah pekan ini. Saudara, sebelum kita memulai semuanya, saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami hendak menyerahkan sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Ketika kami beribadah Tuhan, kami membuka hati kami. Kami membuka juga pikiran kami, agar kami fokus dan konsentrasi untuk sungguh-sungguh hidup dan beribadah di dalam Engkau. Kami serahkan waktu kami ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semuanya sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Bahkan Alkitab mengatakan kita lebih daripada sekedar pemenang. Tidak ada bahasa untuk melukiskan itu. Tetapi kita bisa berpikir bahwa lebih daripada pemenang, itu adalah kata yang sangat tegas menggambarkan bahwa kita adalah anak-anaknya yang akan memperoleh hal yang sangat luar biasa. Kalau dulu kita mencari harta, kekayaan, status dan lain sebagainya, pada saat kita mendapatkan Tuhan, di situ baru mata pikiran kita terbuka bahwa Tuhanlah yang paling penting di dalam kehidupan setiap kita. Dulu ku mencari, sekarang ku mendapatkan. Dulu ku mencari
Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan setiap kita, jangan pernah menyerah. Sebab orang yang menyerah tidak akan pernah menjadi pemenang. Orang yang menyerah tidak mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, tetapi fokus kepada masalahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya kembali mengajak kita memuji dan membesarkan Tuhan. Dan lagu ini kiranya menjadi doa setiap kita, bahwa jangan menyerah, karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tolong buka hati kami dan pikiran kami, agar firman-Mu itu dapat terintegrasi dengan kehidupan kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan waktu kami mendengarkan firman, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada kesempatan di malam hari ini firman Tuhan terambil dari Roma 8 ayat 37. Satu ayat saja Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ada seorang yang sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya. Sebelum matahari terbit dia sudah pergi ke kantornya. Dan ketika matahari terbenam,
ia baru pulang dari kantornya. Usahanya sukses, industrinya dibangun dengan sangat baik dan dia mampu menabung dan menyekolahkan bahkan anaknya sampai di luar negeri. Bahkan dia sendiri lupa, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak sertifikat rumah yang dia miliki. Saking kayanya orang ini, dia tidak punya begitu banyak waktu untuk bercanda. Dia tidak memiliki begitu banyak waktu untuk bersama-sama keluarganya menikmati sunset atau sunrise. Tetapi waktu-waktunya adalah untuk bekerja. Dan dia menghabiskan hal itu setiap hari. Sampai pada waktu dia tua, dia sudah mulai sakit, Bapak Ibu Saudara, baru dia sadar bahwa selama ini dia punya banyak waktu untuk perutnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk jiwanya. Ketika teman-temannya ke gereja, dia ada di kantor. Ketika teman-temannya melayani Tuhan, dia bekerja. Ketika teman-temannya memuji meninggikan Tuhan, dia memarahi karyawan-karyawannya. Ketika dia pulang ke rumah di dalam kondisi lelah, teman-temannya pulang ke rumah di dalam kondisi penuh dengan sukacita ilahi karena mereka berelasi dengan Tuhan. Pada saat dia tua, maka dia mengatakan, I am the loser. Saya sebenarnya adalah orang yang kalah. Dia kalah karena dia tidak mengarahkan hatinya dan pikirannya kepada Tuhan. Dia selalu fokus tentang sosial kehidupannya, status kehidupannya, kekayaannya, materinya. Dan dia suka berpikir bahwa anakku akan bahagia kalau aku mewariskan miliaran, ratusan miliar untuk mereka sebagai warisan. Itu selalu di dalam pikirannya. Sehingga anak-anaknya pun hidup dengan tidak benar. Oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena dia tidak mendapatkan contoh dan teladan orang tuanya di dalam kehidupan mereka masing-masing. I am the loser. Saya orang yang kalah. Anaknya pun sibuk bekerja, tidak pernah mengurusi dia dan tidak pernah kemudian menelpon ayahnya menanyakan kabar, karena dari dulu dia pun tidak pernah melakukan itu kepada anak-anaknya. Keluarganya terbengkalai, sehingga di rumah sakitnya pun dia sendirian, yang menjaganya hanyalah suster-suster, bahkan orang yang bertugas untuk menjaganya. Saudara, orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang mengarahkan hatinya selalu kepada Tuhan. Orang Kristen harus bekerja, karena Alkitab berkata bahwa orang yang tidak bekerja janganlah dia makan. Bahkan Yesus pun mengajarkan kepada kita menjadi penggarap kebun anggur, yang berarti kita melakukan tugas kita bekerja, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mendorong kita untuk melakukan tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Raja jadi raja, nelayan pun silahkan menjadi nelayan, pengusaha menjadi pengusaha. Tetapi di dalam semua aspek itu hendaklah dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dimanapun dia berada, saudara, dia bersinar. Dimanapun dia berada, dia akan menyatakan bahwa Allahku hidup di dalamku. Apapun yang dia kerjakan, pekerjaan itu menjadi berkat, bukan hanya bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pekerjaan itu adalah pelayanan, dan pelayanan itu adalah pekerjaan kita. Kalau dokter, hendaklah dia merawat pasiennya dengan baik, sehingga pasiennya bisa melihat kemudian Tuhan melalui dokternya. Kalau dia seorang pedagang, biarlah orang-orang yang bekerja padanya bisa menyadari bahwa tuanku ini adalah orang-orang yang menjaga hidupnya dengan baik, menjaga imannya dengan baik di dalam Kristus. Sehingga kita mengatakan, siapapun yang melihat engkau, dia melihat Tuhan. Itulah pemenang. Pemenang, seorang yang mengarahkan selalu fokus hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan orang Kristen tidak boleh kalah. Bahkan orang Kristen harus lebih daripada pemenang. Dan di dalam Roma 8:37 yang sudah kita baca bersama-sama, pemenang itu memiliki 4 hal di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah rahasia kemenangan, bahwa kita punya resep di dalam hidup ini, yaitu salib, Bapak Ibu Saudara. Ketika mata kita fokus kepada salib, di situ kita akan melangkahkan kaki kita pada tujuan yang benar, pada tujuan yang betul-betul panggilan Tuhan, yaitu hidup bersama dengan Kristus.
Di dalam Roma 8 Paulus mengatakan keselamatan kita dari Kristus. Salib itu adalah lambang di mana Tuhan menebus dosa kita. Kita yang adalah orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang tidak berguna, yang hidup dalam kegelapan yang paling gelap. Di salib itulah Tuhan memancarkan sinar yang terang di dalam hidup kita, sehingga kita mengetahui arah kasih yang paling besar itu ada di mana, dan kita mengikuti cahaya itu menuju kepada salib. Dan begitu kita sampai di salib itu, kita melihat satu sosok yang tergantung di atasnya, yang memanggil kita untuk datang kepada Bapa, oleh karena dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Dia telanjang mati tanpa status, yang menggambarkan bahwa status itu adalah hal yang penting, tetapi kematianku inilah yang membuatmu jauh lebih penting. Statusmu adalah orang yang dibenarkan dari dosa, di mana engkau merana, engkau menangis, engkau hidup dalam kesepian. Kematianku membuatmu kaya di dalam iman. Kematianku membuatmu bergairah hidup ini. Kematianku membuatmu sungguh-sungguh merasa kehidupan itu menjadi real apabila engkau datang kepadaku, mendekat kepada salibku. Saudara, rahasia keselamatan kita adalah penggantian kita. Itulah resep pertama yang membuat kita bisa survive, yang membuat kita lebih daripada pemenang, yang membuat kita bisa berjalan dengan percaya diri. Suatu hari seorang raja menguasai sebuah kerajaan yang besar. Raja itu kemudian membuat sebuah peraturan, Bapak Ibu, di mana ketika seseorang kedapatan mencuri, maka sebelah dari matanya harus dicongkel sebagai tanda penebusan kesalahannya. Harus dicongkel sebelah matanya. Namun pada suatu hari salah seorang prajurit datang kepada raja itu. Tentu dengan gemetar, sedikit khawatir, dan sedikit takut. Dia berkata kepada raja, "Tuanku raja, ada pencuri." Lalu raja itu bertanya pada pegawai ini, pada prajurit ini, "Siapa yang mencuri?" Dengan gemetar, prajurit itu mengatakan, "Anakmu, tuanku Baginda." "Anakku." Raja itu terdiam. Tidak lama kemudian dia berkata, "Bawalah anakku ke sini dan bawa jugalah pisau ke sini." Waduh, anaknya diseret masuk di dalam kerajaan di hadapan bapaknya. Ada sebuah pisau yang begitu tajam ada di tangan daripada ayahnya sang raja. Algojo, Bapak Ibu Saudara, tidak berani mencongkel mata daripada pangeran. Maka raja yang mengambil alih pedang itu. Tidak lama kemudian di hadapan begitu banyak orang, sang raja ini mendekat kepada anaknya, mulai menghunus pedangnya kepada anaknya, lalu mengayunkan pedangnya kepada anaknya. Maka pada waktu itu terlepas tali pengikat yang ada di tangan anaknya. Dan dia berkata, "Engkau kubebaskan, dan sebagai gantinya mataku inilah yang akan kucongkel sebagai penanggung kesalahanmu." Saudara, itulah kita, di mana Kristus meminta kita selalu datang padanya. Karena dia tahu bahwa di dalam Kristus itu sajalah kita bisa menjadi pemenang, saudara. Yang kedua, pemenang yang mengetahui 4 hal di dalam hidupnya. Yang kedua, kita harus tahu posisi kita sekarang. Posisi kita sekarang. Ketika Tuhan mati di kayu salib, posisi kita berganti. Dari orang yang jahat menjadi orang yang dimerdekakan. Dari orang yang dijajah dosa, hamartia itu, orang berdosa itu. Yang dimana Roma dikatakan bahwa kerongkongan kita pun berdosa. Kecenderungan kita pun berdosa. Anak kecil tidak ada ngajarin bohong pun pandai berbohong. Oleh karena memang hidupnya penuh dosa. Posisi itu diganti. Disucikan, dikuduskan, disempurnakan. Maka pada waktu itu kita dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan.
Jadi kita budak atau pelayan daripada dosa itu sekarang menjadi pelayannya Tuhan, hambanya Tuhan, dibeli dengan darah yang tidak bisa diukur nilainya. Oleh karena darah Tuhan itu darah yang sangat-sangat mahal sekali, yang membuka tabir bait suci menjadi dua itu, yang membuat kita dengan Allah Bapa berdamai di dalam sebuah keutuhan. Bapak Ibu Saudara, Galatia 3:25-26 justru mengatakan bahwa kita lebih daripada hamba. Kita lebih daripada sahabat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Sehingga kita berhak dan dilayakkan memanggil dia dengan sebutan Bapa. Kalau kita tidak dianggap anaknya, kita tidak bisa nyebut dia Bapa. Kalau kita sebut dia Bapa, maka dia bertanya, kamu siapa? Tetapi karena dia sudah menebus kita dan dia yang mengangkat kita menjadi anaknya, maka kita memanggil dia dengan sebutan Father, Bapa. Bukan cuma anak-anak Allah, anak huios itu, tetapi dikatakan sebagai pewaris daripada kerajaan Allah. Kita akan mengambil bagian di dalam kerajaan, di dalam kemuliaannya, di dalam hidup berkemenangan itu. Itu sebabnya Paulus pernah melontarkan kalimat, kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita hidup dalam dunia, kita warga negara Indonesia itu benar. Tetapi jangan lupa secara rohani, kita adalah warga kerajaan surga. Sehingga ketika kita berada di bumi pertiwi ini, di Indonesia ini, maka sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita menghadirkan damai di tengah-tengah Indonesia ini. Kita menghadirkan kesaksian yang nyata sebagai pemenang di dalam kekristenan iman kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, pemenang itu tidak surut dan tidak hilang dalam hidup kita. Tetapi justru harus kita ejawantahkan dengan apa? Dengan menyatakan kepada dunia bahwa berimanlah terus. Jangan khawatir akan hidupmu. Sebab di dalam tangan Tuhan kita percaya Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Seorang anak Bapak Ibu Saudara ke Disneyland. Dipilihlah dia menjadi princess sehari. Dan betapa dia bergembira. Orang-orang selfie dengan princess itu. Jadi dia ke Disneyland. Di Disneyland itu dipilihlah dia menjadi seorang princess. Dan dia begitu bahagia, dia bangga dan dia berteriak hore. Dan orang-orang berfoto dengan dia. Saudara, dan foto itu ditaruhnya bertahun-tahun. Sebagai suatu kebanggaan luar biasa. Padahal dia dipilih sehari saja, begitu gembira dia. Kita ketika ditebus Tuhan, bukan sehari 2 hari, tetapi selama-lamanya kita akan menjadi kesayangan daripada Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan sebagai pemenang hidup ini. Dan kita harus terus mengarahkan hati kita. Melihat bahwa Tuhan menjadikan kita indah. Lebih indah daripada segala sesuatu. Yang ketiga, seorang pemenang tidak hanya cukup mengetahui salib dan posisinya yang sekarang menjadi pemenang. Tetapi dia harus hidup terus Bapak Ibu Saudara di dalam roh. Dia harus hidup secara kontinus, berkesinambungan atau tidak pernah berhenti. Tidak ada titiknya, tidak ada komanya. Tidak ada jedanya, dia harus berjalan terus hidup di dalam roh. Dan Paulus mengatakan jangan biarkan rohmu kendor tetapi menyala-nyalalah dan layanilah Tuhan. Bahkan Roma 12 mengatakan apa? Persembahkan tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup di mezbah Tuhan. Yang berarti bahwa segala waktu, segala musim, segala kondisi
Kita harus menyerahkan hidup kita untuk melakukan apa yang kita dengarkan, untuk melakukan apa yang difirmankan, untuk melakukan apa yang diperintahkan, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kaki melangkah. Apapun yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita sampaikan, semuanya itu menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara, identitas kita berganti menjadi identitas di dalam roh. Sehingga kita berdoa pun kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Dan kita diminta untuk melawan kedagingan kita. Hidup dalam roh menjadi pemenang tidak serta-merta mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada mendapatkannya di awal. Mendapatkannya cukup kita percaya pada Kristus. Mengaku bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Punya komitmen yang baru. Tetapi itu adalah langkah awal. Langkah yang lebih sulit lagi adalah melakukan firman itu. Mempertahankan keselamatan itu di dalam kehidupan setiap kita. Kendalanya adalah kedagingan kita. Sekalipun kita orang Kristen, bukankah kita mudah sekali tergoda dengan hal-hal yang Tuhan tidak perkenan? Kita mudah sekali mencaci maki orang lain, menyakitkan orang lain, merugikan orang lain, menebar fitnah, menjadikan berita menjadi hoax, sehingga begitu banyak orang ketakutan di tengah-tengah kondisi seperti ini, dan kita menambahnya, membuat orang menjadi lebih takut lagi. Di mana kita pergi, kita tidak jadi berkat. Orang lain berkat, orang Kristen dan bukan Kristen sama saja. Sehingga dari kitalah terpancar bagaimana kemuliaan Kristus itu. Dari kitalah Bapak Ibu Saudara, orang lain bisa melihat siapa Yesus itu. Dan kita harus berjuang untuk melawan kedagingan-kedagingan kita. Jiwa serakah, jiwa iri hati, jiwa penuh dendam dan amarah. Jiwa yang tidak berkenan itu harus kita lepaskan bagaikan rantai yang mengikat kita, tidak boleh ada bersama-sama dengan Kristus. Kita perlu komitmen lebih kuat di sini. Kita perlu minta Tuhan kasih kita kekuatan untuk terus hidup dalam roh, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pemenang itu nampak dari semangatnya. Semangat itu bukan hanya pada waktu kita bergembira saja, tetapi justru juga ketika kita berada di dalam pergumulan hidup yang luar biasa. Ketika orang kena COVID, selalu diberitahukan kepada dia tetap semangat, positif saja thinking, berpikir positif saja, maka kita punya imun akan naik. Memang betul Bapak Ibu Saudara. Orang yang berpikir positif dan Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacitalah, padahal Paulus menulis itu di dalam penjara yang gelap dan dia sendirian di tengah-tengah kegelapan dan kesepian. Dia bisa berkata bersukacitalah senantiasa. Sehingga kita tidak bisa mengatakan iya kamu bisa ngomong itu karena hidupmu lagi enak-enaknya. Bagaimana kalau kamu menderita, bisa enggak kamu bersukacita? Paulus justru menulis itu tak kala orang lain secara manusia melihatnya tidak mungkin ada sukacita di dalam sel penjara. Tetapi dia mengatakan bersukacitalah. Maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa saya tidak bisa bersuka cita oleh karena saya menghadapi pergumulan yang begitu berat dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen pun harus tahu bahwa Alkitab berjanji, Tuhan berjanji bahwa sampai putih rambutmu aku tetap Dia yang menggendong kamu. Siapapun saudara dari muda sampai tua, Tuhan tetap sama. Sehingga kita tidak perlu menakutkan, takut kepada sesuatu, khawatir terhadap sesuatu berlebihan di dalam hidup ini. Karena kita percaya tangan Tuhan memegang tangan kita. Tangan Tuhan yang mengatakan kepada gelombang, diam dan tenanglah. Dan tangan Tuhan yang meraih kita ketika kita jatuh. Dan ketika kita sedih, Dialah yang merengkuh kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen jangan selalu nampak loyo. Bahkan Alkitab berkata puasa pun jangan kelihatan wajahmu seperti orang puasa. Tetapi semangatlah. Tetaplah menebar senyuman. Kalau kita tidak bisa senyum, menebarkan aura semangat itu kepada orang lain.
Sehingga orang lain bisa melihat orang Kristen berjalan dengan faith, dengan imannya. Sehingga seluruh tubuhnya berbicara tentang Yesus. Sukacita, semangat di dalam hidup ini. Saudara-saudara bukan orang kalah. Saya bukan orang kalah. Semua kita pemenangnya. Bahkan kita lebih daripada sekedar pemenang. Saudara, kiranya firman ini membuat kita lebih kuat di dalam hidup ini. Dan Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali datang kepada Tuhan di malam hari ini. Menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami bisa lebih daripada pemenang. Kami arahkan hati kami fokuskan diri kami kepada Engkau. Kami tahu bahwa jejak kaki kami, arah kami tepat dan benar. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Bagi setiap kami Tuhan, kami bersyukur diselamatkan. Tetapi tolong setiap kami anggota jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya tetap mempertahankan keselamatannya di dalam Tuhan. Punya semangat yang berapi-api untuk melayani Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Bangsa negara ini pun kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap tolong pemerintahan pusat sampai daerah untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.